bagaimana kabar kalian? Pasti luar biasa, karena di tahun yang baru ini kita harus semangat, lebih semangat dari tahun 2020. Nah, anak-anak, kalian pasti banyak sukacita karena kita yakin bahwa Tuhan juga akan senantiasa menyertai kita di tahun yang baru ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat memasuki tahun 2021 dengan aman, dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu di tahun 2020. Kami yakin dan percaya tahun 2021 juga akan kami lewati dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami mau memuji memuliakan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Kita sekarang mau memuji Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, kuat, dan perkasa. Yuk kita nyanyi ya. Anak-anak, kita tahu bahwa Allah kita besar, kuat, dan perkasa. Oleh sebab itu, jangan takut berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita akan selalu aman berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan lagi yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Anak-anak, gimana hati kalian? Sukacita ya, karena kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Juga kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Yuk persiapkan hati kalian untuk kita menyanyi dan berdoa. Yesus
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan salah kepada kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang berjahat. Karena Engkaulah yang punya yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau tolong kami sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau katakan melalui firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik, yaitu Allah menciptakan manusia. Nah adik-adik, selama ini mungkin kita pernah mendengar bahwa manusia itu diciptakan dari kera, bukan diciptakan oleh Allah. Tetapi saya mau katakan bahwa pernyataan seperti itu tidak benar. Kita ini bukan terbuat dari kera, ya, tetapi kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu, untuk lebih memahami bagaimana Allah menciptakan manusia menurut kisah Alkitab, marilah kita mendengarkan video berikut ini. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari keenam. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, adik-adik semuanya, melalui video tadi kita sudah melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Ia memberikan nafas kehidupan, Ia menciptakan dari debu tanah sehingga manusia itu manusia yang hidup, bukan lagi manusia yang mati. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menciptakan manusia, Dia tidak hanya menciptakan saja, tetapi Allah memberikan tugas untuk berkuasa kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itu, melalui cerita tadi, kita harus mengerti, ya, kita harus percaya bahwa kita ini dan juga adik-adik semua adalah diciptakan oleh Allah dan diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi ini. Dan oleh karena itu kita bersukacita dengan tugas yang diberikan kepada kita, dan kita juga terlibat di dunia ini, ya, di lingkungan kita di mana kita berada, untuk memelihara bumi kita, bukan kita merusaknya, ya. Kita jangan membuang sampah sembarangan, sehingga ketika membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan banjir dan bencana alam. Oleh karena itu, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, ya, dan kita juga harus memelihara di mana kita berada, lingkungan kita di mana kita berada. Demikian firman Tuhan. Iya, adik-adik, sekarang kita menyebutkan ayat hafalan kita, ya, yang terambil dari Mazmur pasal 8 ayat 7. Begini firman Tuhan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Mazmur pasal 8 ayat ke-7. Sekali lagi kakak menyebutkan ayat hafalan ini dan kita bersama-sama nanti menyebutkannya. Mazmur pasal 8 ayat ke-7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Mazmur pasal 8 ayat ke-7.
Ya, mari kita bersama-sama untuk menyebutkan ayat hafalan ini. 1, 2, 3, ya. Mazmur pasal 8 ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Mazmur pasal 8 ayat ke-7. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Anak-anak, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita juga sudah ayat hafalan. Jangan lupa ayat hafalannya diingat-ingat. Cerita firman Tuhannya juga disimpan dalam hati kalian untuk menjadi pedoman hidup kalian. Nah, anak-anak, hari ini harus penuh dengan sukacita ya. Kalian tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.